Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Kajian literasi kita kali ini berdasar pada sebuah kitab baru, yaitu Kasyful Ghummah fi Istilahil Ma'ruf wa Rahmatil Ummah, karya Said Muhammad Alawi Al-Maliki yang berasal dari Makkatul Mukarramah. Dalam kitab ini pertemuan yang kedua ya, membahas kitab Kasyful Ghummah ini. Sebelumnya kitabnya As-Siyasah al-Isyarah fi Tadbiril Imarah, karya Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Kitab literasi yang kalau saya boleh istilahkan murni ansih ya, tentang literasi. Kitab tersebut membincangkan literasi lebih dalam perspektif penguatan akal kita, penguatan nalar akliyah, rasionalitas, dengan mendorong untuk terus membaca. Dalam kitab yang akan saya bacakan untuk kedua kalinya ini, Kasyful Ghummah ini, juga sama-sama literasi. Literasinya literasi tentang moral, tentang akhlak. Artinya literasi ini tidak hanya secara akliyah rasional, tapi juga literasi tentang akhlak. Akhlak itu kan norma, norm, peraturan-peraturan. Ada juga yang diistilahkan dengan etika. Etika itu refleksi terhadap satu perbuatan. Meskipun kita sudah berbuat baik, istina'ul ma'ruf istilah kitab ini, tapi ada kalanya dalam diri kita, dalam pikiran kita mempertanyakan. Dan ini lumrah bagi setiap orang. Mengapa saya harus berbuat baik? Mengapa saya harus membantu orang yang kesusahan? Mengapa saya harus berdonasi misalnya? Dan mengapa yang lainnya yang terkait dengan moral. Itu etika. Tapi di sini kita tidak membicarakan etika, itu ranah pemikiran yang disebut dengan filsafat etika. Dalam kitab ini, seperti sudah saya sampaikan pada awal kajian kita, kitab ini membahas moral berdasarkan petunjuk hadis, nusus. Jadi pengarang kitab ini banyak menukil hadis-hadis tentang akhlak. Nah, ini penting sekali, hadis-hadis tentang akhlak. Ini yang harus dikemukakan, yang harus disosialisasikan, diamplifikasikan. Kita perlu membincang akhlak karena manusia itu tidak bisa hidup semata dengan satu dimensi. Misalnya dimensi lahiriah, dimensi rasionalitas, tapi juga melalui dimensi rohaniah, dimensi etik, dimensi moral. Ini yang mengelimuti kehidupan manusia secara banal setiap harinya. Kalau boleh saya mengutip dari apa yang selama ini sependek saya ketahui, saat ini kita itu dihadapkan pada apa yang disebut dengan scientific discovery, temuan-temuan ilmiah. Ada satu disiplin ilmu yang namanya neuroscience, dan sekarang sedang hot-hotnya diperbincangkan oleh kalangan ilmuwan, di Jakarta. Diskusi-diskusi itu sudah cukup banyak melalui Zoom ataupun secara offline, tapi tetap terbatas ya dibanding dengan pengajian-pengajian massal gitu ya, mati-mati setahun. Menariknya bahwa neuroscience ini memberikan temuannya bahwa semua manusia, kerja apapun manusia, termasuk akhlak, moral, berasal atau bersumber dari kerja otak. Semua dilihat dari situ, dan itu memang hasil
diagnosa empirik, tidak hanya secara imajinasi atau secara zon, spekulasi ya. Dia membedah otaknya seperti itu, neuroscience. Saya ingin mengajukan hal ini. Mengapa signifikan? Ya karena kita melihat bahwa tubuh manusia ini memang ada yang zahir, ada yang batin. Ada temuan sains yang hanya menekankan pada yang zahir saja, yaitu semua kerja otak. Jadi tidak ada implikasinya maksud saya, ya tidak ada istilahnya hal-hal yang metafisis. Ini bagi neuroscience yang tidak berbasis pada nusus din atau agama. Dia free thinker, berpikir bebas, ilmuwan bebas. Tapi bagi kita sebagai orang yang beragama, sebenarnya hal seperti itu bisa kita temukan dalam Al-Quran. Ratusan ayat yang menunjukkan manusia harus mau berpikir. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tanzurun, dan sebagainya. Masing-masing menggunakan kata-kata yang berbeda. Ini tentu saja mempunyai makna konotatif, makna simpatik atau makna ontologis, epistemologis yang berbeda. Tapi di luar konteks yang mungkin kita nggak terlalu jauh bicara seperti itu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam Islam itu tuntutan untuk berpikir, bernalar itu sangat besar. Seperti tadi saya sampaikan sekilas yang berasal dari Al-Quran, termasuk juga hadis. Artinya juga di sini bahwa di tengah situasi saat ini, erupsi digital, metaverse ini ya, seringkali kita dihadapkan dengan tantangan seperti itu. Orang yang beragama dihadapkan dengan temuan saya, dan kadang temuan saya itu berhubungan dengan agama, dan itu sudah diamplifikasi oleh kalangan-kalangan ilmuwan. Buku-buku bermunculan, Richard Dawkins, Yuval Noah Harari. Ya, buku itu bermanfaat untuk melihat masa depan umat manusia. Tapi satu hal, dalam hal ini kita perlu kembali pada moral, akhlak. Akhlak ini yang akan bisa membentengi diri kita supaya tidak maghruri, terjerat dalam pandangan, dalam pikiran yang bias, yang akhirnya membawa kita justru menjadi berada di antara dua sisi, al-manzilu bainal manzilatain. Nah, untuk itulah literasi akhlak dalam kitab karya Syekh Muhammad ini perlu sekali untuk kita kaji. Apapun yang kita lakukan selama nyawa masih berada dalam tubuh kita itu bersikap etis, artinya berimplikasi moral. Itu juga dikatakan oleh para intelektual, para ilmuwan. Jadi ada implikasi etis. Bahkan ada seorang pemikir dari barat yang sampai akhir hayatnya dia itu belum bisa menemukan atau masih terombang-ambing oleh penasaran sampai akhir hayatnya. Mengapa dalam diri manusia itu ada rasa bersalah, rasa berdosa? Walaupun mungkin orang sudah berbuat kebajikan, saya sudah donasi ke sebuah yayasan terkenal di Indonesia ini, saya sudah berbuat baik pada orang lain, tapi kenapa masih ada rasa yang demikian, guilty feeling? Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas buruk, mazmumah, tercela. Nah, dengan membacakan kitab ini kita bisa mengerti bahwa berbuat moral, istina'ul ma'ruf, berbuat kebajikan harus punya sandaran, punya rujukan, tidak hanya berputar-putar pada
rasionalitas. Walaupun kalau bagi saya rasionalitas tentu tetap diperlukan karena manusia memang makhluk berakal, kerjanya kerja otak kalau secara fisik ya, secara abstraktif ya kerjanya ya. Nah ini perlu diseimbangkan dengan telaah terhadap nas-nas. Karena dalam Islam, dalam hadis banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan moral atau akhlak. Makanya di sini Sayyid Muhammad menulis kitab ini, wa qad ja'alna hadhihi ahadits asy-syarifah wa laqna ma yahtaju ila ta'liq bihi wal qaul. Beliau akan banyak mencukupi hadis-hadis akhlak yang berhubungan dengan ucapan, jadi hadis qaul. Irsadan lil muslimin, dalam rangka untuk memberikan petunjuk panduan bagi umat Islam, wa hasan lahum ala fi'il khair, dan anjuran, seruan bagi umat Islam agar mau berbuat kebaikan. Wa binamil fursati, dan menggunakan kesempatan mumpung masih hidup di alam dunia ini untuk istina'ul ma'ruf, berbuat kebajikan, mengingatkan wal harsu ala adaihi, dan benar-benar berkeinginan, sigap, semangat untuk melakukan kebaikan di kulli anwa'i wa bi jami'i turubi, dengan segala jenis kebajikan dan berbagai varian dari jalan menuju kebaikan. Di sini Sayyid Muhammad juga mengingatkan, wadzalika li'anna katsiran minan nasi yadhunnu annal ma'ruf wal ihsan innama huwa bil iman. Ini sebagai alat tanbih. Beliau melihat selama ini kebanyakan manusia menyangka bahwa berbuat kebaikan hanya melulu melalui harta. Jadi ada penyempitan orang berbuat kebaikan, istina'ul ma'ruf wal ihsan. Dianggap berbuat kebaikan itu melalui harta. Ya dalam Islam semuanya ada peluangnya, diberi peluangnya dalam konteks berbuat kebaikan. Kalau mau pakai harta, kalau memang dia punya, ya harus, karena ada zakat juga, ada sedekah, ada infak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi jangan sampai seperti dikatakan Sayyid Muhammad, kita memperciut, menyempitkan bahwa berbuat kebaikan itu hanya dengan harta. Nah bagaimana kalau nggak punya harta? Apakah orang miskin, orang tak berpunya, orang tak beruang tidak bisa berbuat kebaikan? Nah, ini jadi pertanyaan. Orang-orang kaya dunia, saya contohkan yang non muslim ya, seperti Elon Musk, seperti Steve Jobs atau Bill Gates dan lainnya, orang-orang kaya triliuner itu tidak sedikit, bahkan banyak berbuat kebajikan dengan mendirikan yayasan, beasiswa, sumbangan ke Afrika, kelaparan dan sebagainya. Juga di negeri muslim, di Arab Saudi, orang-orang kaya menyumbangkan hartanya, mendonasikan untuk, ya itu kebajikan, tetapi bukan standar utama bahwa itu sebagai kebajikan yang mutlak. Sebelumnya kemarin dikatakan Sayyid Muhammad dengan mengutip hadis bahwa orang tidak akan bisa masuk surga kecuali dia beriman, dan orang tidak bisa beriman tanpa terwujud tahap saling kasih mengasihi. Dan cara atau wujud contoh dari saling mengasihi itu adalah afsus salam, menebar salam. Itu sangat mudah dan murah, walaupun seringkali dipersulit sendiri oleh manusia, karena manusia itu ada emosi, ada kecenderungan, bisa al-ba'ith, ada dorongan kebajikan, dorongan yang tidak bajik, mazmumah, karena manusia itu sendiri yang mempersulitnya. Wa bihadza yafutum khairum kabir. Kalau orang berpikiran bahwa berbuat kebaikan itu hanya dengan harta, dengan materi, gak mesti uang ya, maka justru yang berpandangan tersebut itu
terlewatkan dari kebaikan yang khairun kabir, yang besar. Makanya di sini wa minna ahbabna an bayina anna abwabal ma'ruf katsirah. Said Muhammad memberikan guidance pada kita bahwa sesungguhnya abwabul ma'ruf katsirah, pintu-pintu kebajikan untuk berbuat kebaikan itu sangat banyak. Wa turqul khair wasi'ah, dan jalan kebaikan juga sangat luas. Jadi jangan sampai dipersempit. Kalau yang nggak punya materi jangan minder, don't worry, semua bisa berbuat kebaikan. Nah, ini yang ingin disampaikan dalam babakan atau untaian di alinea paragraf ini. Saya kira sangat menarik apa yang ditulis oleh Said Muhammad ya dalam alinea ini. Yang pertama, kalau boleh saya natijahkan, saya ambil titik simpulnya bahwa berbuat kebaikan harus menjadi bagian dari hidup kita. Ada kata-kata ihtimamul fursah, menggunakan kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan itu harus al-harsu alati, meluap-luap, militan, jihadis kebaikan. Tidak hanya santai-santai, harus dipertambah. Dan yang kedua, bahwa berbuat kebaikan itu tidak materialistik, tidak hanya melalui materi, tetapi banyak sekali pintu kebaikan dan jalan kebaikan itu sangat luas. Saya kira dua hal ini yang ingin dijadikan guidance bagi kita agar kita bisa merefleksikan kembali, muhasabah, autokritik, bagaimana kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan, istina'ul ma'ruf, dengan jalan yang sudah dipatrapkan, sudah diberikan dalam ajaran Islam, seperti ditunjukkan oleh Said Muhammad dalam kitab ini. Jadi berbuat kebajikan itu sangat banyak jalannya, sangat luas, dan lebih dari itu kita harus membangun militansi, membangun jihadis moral, bahwa tidak bisa berbuat baik itu hanya di angan-angan. Ini harus kita tumbuhkan semangat untuk berbuat baik. Nah, para pemirsa, saya kira apa yang saya bacakan dari pertemuan kali ini singkat, ringkas dari rujukan kitab karya Said Muhammad, dan saya berharap semoga bermanfaat. Kita harus tetap menggalakkan, meningkatkan untuk literasi agar supaya nalar dan moral kita, hati kita itu berjalan setimbang, membangun ekosistem yang seimbang, tidak berat sebelah. Kalau berat sebelah berarti namanya ekstrim atau radikal, dan kalau secara radikal bisa saja berbuat hal-hal yang tidak baik, al-akhlaqul madhmumah. Nah, berdasarkan inilah kajian yang singkat dan sederhana, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.